Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Desa Swakarya. Sebelumnya, dapat izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Adi Prabowo. Nama saya Aisyah Udia Herina. Nama saya Evan. Desa Kembang Kuning adalah salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang digadang sebagai desa wisata. Berada tepat di kaki Gunung Rinjani bagian selatan. Hamparan petak-petak sawah bak permadani hijau di Desa Kembang Kuning memanjakan panca indera saya saat berkeliling di sini. Serta senyum ramah penduduk yang selalu menyapa saya membuat saya semakin ingin tahu lebih dalam tentang desa ini. Keramah tamahan masyarakatnya. Kopi yang banyak dikonsumsi warga di sini adalah kopi Robusta. Oke. Oh, ini dia. Iya. Ini dia tempat kopi proses. Kopi tradisional. proses. Ibu, Ya. permisi. Lagi ini ya, lagi goreng kopi. Lagi goreng kopi. Ini prosesnya seperti ini ya? Iya. Memang di sini tuh selalu kayak gini, tradisional masih ya. Ada penyebutan khususnya nggak kalau proses-proses di sini? Iya, kalau proses kopi kita sebut itu siong kete. Siong kete. Ya. Siong artinya? Siong itu artinya roasting. Kete itu wajan yang dari tanah liat. Oh, Ya. ini berarti namanya kete, Ibu ya? Kete. Jadi di Lombok, minum kopi itu merupakan sebuah tradisi. Tapi tidak hanya bisa minum kopi, kalau kita ke Kembang Kuning ini kita bisa langsung melihat proses pembuatannya dan juga kita bisa ikut merasakan pengalaman memproses kopi ini. Namanya adalah siong Siong kete. kete, kopi siong kete. Kopi siong kete. Siong artinya roasting, kete itu alat untuk merostingnya. Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Kembang Kuning. Jadi, setelah kurang lebih 30 menit, ini kopinya sudah hampir matang. Dan ini saya juga bisa ini sih ya, mencium wangi aroma kopinya. Ada yang unik, untuk mengetahui kopinya sudah matang atau belum, orang-orang sini biasanya mengeceknya dengan cara dimakan. Kalau bahasa sini namanya apa, Bu? Kerepok. Kerepok namanya. Jadi saya mau coba apakah kopinya sudah matang atau belum. Ayo keras, Bu. Oh, udah renyah. Udah renyah udah. Sudah renyah. Artinya sudah matang. Dan setelah ini proses selanjutnya adalah ditujak ya, Bu ya namanya ya. Tujak atau ditumbuk. Enak loh. Enak, Bu. Aduh, salah Bu saya. Jadi ini dia. Terus Mbak. Nujak Bu ya namanya ya? Iya, nujak. Berat. Ini adalah pengalaman pertama saya melakukan proses pembuatan kopi secara tradisional dan tentunya akan menjadi pengalaman yang unik. Sawah. Bawa bakul. Dan akhirnya saya bisa menikmati kopi yang saya buat tadi, sembari menikmati suasana desa yang begitu tenang. Berarti ini gazebo-nya gitu ya? Iya. Untuk istirahat. Enak nih tempatnya nih. Ya, gimana nih sensasi kopinya? Mantap sih. Ya, goreng sendiri, tubruk sendiri. Gimana sensasinya? Kita coba ya. Iya. Gimana? Mantap. Berarti di sini selain kopi apa aja nih yang jadi ciri khas? Ada. Ada lagi? Ada lagi, ya. Pengolahan-pengolahan juga? Iya. Ya udah deh. Secara tradisional juga. Apa itu? Secara khas ini. Ada. Waduh, Iya. saya beri kasih kejutan. Udah Iya. kita minum kopi dulu terus langsung kita pergi ya? Iya. Selain pengolahan kopi, di desa ini juga memiliki sebuah tradisi mengolah minyak kelapa secara tradisional.
kegiatan ini pun tak luput dari incaran wisatawan. Nah, Mia, kita udah nyampe di coconut oil process. Ya, coconut oil process ini adalah salah satu tradisional di Desa Kembang Kuning, pengolahan coconut oil process. Coconut oil berarti Ya, minyak kelapa. Minyak kelapa secara menarik tradisional. nih, menarik nih. Dan sekarang bisa lihat langsung prosesnya. So, kita mau lihat pembuatan minyak kelapa asli Kembang Kuning secara tradisional. Yuk. 1 jam. Proses terakhir, santan yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke penggorengan yang sudah panas. Udah mulai lebih kental juga. Selama dipanaskan, santan ini tak boleh berhenti diaduk. Apa diaduk begini? Tujuannya supaya tidak gosong di bagian bawah. Dan juga supaya kadar air cepat menguap. Nah, jadi ini sekitar kurang lebih 1 jam kita proses memasaknya. Ini sudah mulai mendidih dan sudah mulai terpisah antara ini sisa kelapanya dengan minyak kelapa aslinya. Nah, ini saya juga sudah bisa mencium wangi aroma ininya ya, minyak kelapanya. Beragam aktivitas yang begitu kental dengan kearifan lokal membuat Desa Kembang Kuning semakin dikenal dunia. Pembuatan kopi tradisional serta pembuatan minyak kelapa ini mampu memikat wisatawan yang berkunjung ke Desa Mungil ini. Tak hanya kearifan lokalnya saja, Desa Kembang Kuning juga menawarkan beberapa destinasi wisata yang tergolong unik. Susunan terasering sawah yang begitu rapi. Sesekali, saya juga melihat masyarakat yang sedang beraktivitas di sawah. Nah, setelah tadi kita sudah mengikuti proses pembuatan minyak kelapa tradisional, Izzy mengajak saya ke salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Kembang Kuning ini. Sarang Walet Waterfall. Kalau katanya Izzy sih ini unik karena perjalanannya menuju ke sana. Seperti apa? Langsung aja yuk. Dinamakan air terjun Sarang Burung Walet karena untuk menuju air terjun ini kita harus melewati sebuah lorong yang menyerupai goa yang biasa menjadi sarang burung walet. Kita harus turun menapaki beberapa anak tangga ke bawah. Dan sampailah saya di air terjun Sarang Walet. Air terjun ini memang unik. Aliran air yang mengalir di permukaan tanah menukik ke terowongan batu yang ada di bawah tanah.